Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam kelas 4 SD. Materi kita kali ini adalah tentang salat, yakni syarat sah, syarat wajib salat, dan hal yang membatalkan salat. Mari kita sama-sama membahas satu persatu. Yang pertama adalah syarat sah salat. Syarat sah salat yang pertama adalah suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Dalam hal ini, suci badan artinya kita ketika mau melaksanakan salat harus didahului atau diawali dengan berwudu atau bertayamum apabila tidak ada air atau dalam hal atau keadaan tertentu membolehkan kita bertayamum. Suci pakaian maksudnya pakaian kita yang kita pakai untuk melaksanakan sholat tidak boleh ada terkena najis. Harus bersih dan suci, terhindar dari kotoran atau najis. Dan suci tempat adalah tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat juga harus bersih dan suci. Tidak boleh ada kotoran-kotoran binatang di tempat yang kita pergunakan untuk melaksanakan sholat. Syarat sah sholat yang kedua yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar artinya seperti dalam keadaan junub, kemudian keluar mani, kemudian sehabis melahirkan, kemudian berhubungan badan antara suami istri. Itu adalah hadas besar. Maka untuk mensucikan diri dari hadas besar adalah dengan cara mandi wajib. Yang insya Allah mandi wajib akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Kemudian suci dari hadas kecil. Hadas kecil yaitu seperti buang air besar atau buang air kecil. Cara mensucikan diri dari hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Atau apabila tidak ada air untuk digunakan berwudu, kita boleh bersuci dengan cara tayamum dengan debu yang suci yang ada di sekitar kita. Kemudian syarat sah salat yang ketiga yaitu menutup aurat. Aurat laki-laki dan aurat perempuan tentunya berbeda. Aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali telapak tangan bagian dalam dan luar dan muka. Selebihnya semua adalah aurat. Maka ketika melaksanakan salat, seluruh aurat harus tertutup. Sedangkan aurat laki-laki adalah dari pusat sampai lutut. Itu saja, selebihnya bukan aurat khusus laki-laki.
Kemudian syarat sah salat yang keempat yaitu menghadap kiblat. Kiblat bagi umat Islam yaitu Ka'bah yang berada di Mekah. Mengapa kita harus menghadap kiblat? Karena kiblat adalah sebagai alat pemersatu arah. Sehingga dengan menghadap kiblat, semua umat Islam yang melaksanakan salat adalah menuju kepada satu arah, yaitu ke arah kiblat atau Baitullah yang ada di kota Mekah. Tidak boleh kita salat membelakangi atau menyamping kiblat. Kalau kita membelakangi atau menyamping kiri atau kanan, maka salat kita tidak sah. Kemudian yang keempat, syarat sah yang keempat atau yang kelima adalah masuk waktu salat. Contoh, ketika kita di siang hari, maka waktu salat yang di siang hari adalah waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur, kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan salat zuhur. Atau pada saat salat zuhur kita melaksanakan salat asar, maka tidak sah salat kita di luar waktu. Karena waktu salat sudah ditentukan berdasarkan ayat Al-Quran atau firman Allah di dalam Al-Quran. Disebutkan innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Artinya sesungguhnya salat itu telah ditetapkan waktunya. Jadi tidak sembarangan melaksanakan salat. Yang keenam yaitu melakukan rukun salat. Nah, jadi kalau kita salat harus tahu rukun salat yang 13 perkara. Apabila kita tidak melakukan rukun salat, berarti salat kita tidak sah. Ada yang tertinggal, ada yang kita bolak-balik, tidak beraturan, maka salat kita tidak sah. Maka perlulah kita mempelajari ilmu tentang salat. Berikutnya, syarat wajib salat. Syarat wajib salat yang pertama adalah Islam. Orang Islam diwajibkan melaksanakan salat sebanyak 5 waktu. Selain orang Islam, maka tidak ada kewajiban melaksanakan salat. Dan memang tidak ada kesamaan akidah. Jadi yang wajib salat adalah umat yang beragama Islam. Kemudian syarat wajib salat yang kedua yaitu berakal. Orang yang berakal wajib salat. Tetapi orang yang tidak berakal tidak wajib salat. Contoh, orang gila. Orang gila tidak wajib salat karena dia sudah hilang akalnya, maka tidak wajib salat. Yang ketiga yaitu berusia baligh, artinya sudah memasuki usia dewasa. Tanda-tanda baligh bagi laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah. Sedangkan tanda baligh bagi perempuan yaitu keluarnya darah haid. Kemudian kita membahas kembali hal-hal yang membatalkan salat.
Hal-hal yang membatalkan sholat yang pertama, berhadas besar atau kecil. Ketika sholat kita buang air besar atau keluar sesuatu atau keluar angin dari belakang, maka sholat kita batal. Kemudian yang kedua, terkena najis. Sebagai contoh, Bapak misalkan sedang sholat zuhur, sudah berjalan 3 rakaat, memasuki rakaat keempat, ternyata Bapak kejatuhan kotoran cicak, dan kotoran tersebut kena badan Bapak dan juga terkena pakaian, maka Bapak wajib membatalkan sholat. Sebagaimana syarat pertama tadi, syarat sah sholat tadi adalah harus suci badan, suci pakaian, dan suci tempat dari najis. Yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja. Ketika memulai takbiratul ihram, maka apa yang kita ucapkan adalah bacaan-bacaan sholat saja. Jika kita berbicara atau membaca yang lain selain bacaan sholat, maka sholat kita batal. Yang keempat, terbuka aurat. Sebagaimana tadi disebutkan, perempuan auratnya adalah seluruh anggota tubuhnya terkecuali telapak tangan, bagian dalam dan bagian belakang, dan muka. Selebihnya adalah aurat. Ada banyak hal yang sering terlanggar atau dilakukan, khususnya bagi ibu-ibu atau perempuan. Sering ketika memakai alat sholatnya, rambutnya keluar dan rambut itu terlihat. Maka rambut itu adalah aurat. Apabila terbuka atau keluar dan terlihat rambut kita keluar, maka sholat kita batal. Maka oleh karena itu harus hati-hati ketika kita memakai pakaian, khususnya perempuan, jangan sampai rambut terlihat atau keluar dari tempatnya, harus tertutup semua. Demikian pula laki-laki tidak boleh kelihatan aurat. Yang kelima adalah mengubah niat. Artinya ketika dalam keadaan sholat, lalu kita mau ke toilet misalkan, langsung kita lari sebelum melaksanakan rukun sholat yang terakhir, yaitu salam. Yang keenam, makan atau minum. Ketika kita sholat, kita tidak boleh makan atau minum. Atau ketika kita makan, setelah makan mulut kita tidak ada dibersihkan, tidak berkumur-kumur, tidak digosok giginya. Kemudian setelah makan tadi kita langsung berwudu, kemudian melaksanakan sholat. Pada saat sholat ternyata ada sisa-sisa makanan di mulut. Lalu sisa tersebut tidak kita buang, tetapi kita makan. Maka sholat kita batal. Harus diulang kembali. Yang ketujuh, bergerak 3 kali berturut-turut. Maka batallah kita sholat. Yang kedelapan, ketika kita sholat berimaman
dan kita mendahului imam, maka sholat kita yang berjamaah adalah batal. Yang kesembilan, murtad. Arti murtad yaitu keluar dari agama Islam. Apabila kita sholat kemudian terbesit di dalam hati mengakui agama lain selain agama Islam, maka kita dianggap murtad dan itu membatalkan sholat juga. Demikian